Shalom sahabat cinta Alkitab, kita bertemu dalam pelajaran yaitu kitab yang ke-20 dari perjanjian lama, yaitu kitab Pengkhotbah. Mari kita tetap dengan semangat agar kita bisa memahami seluruh kitab dalam Alkitab yang kita percayai dan kita imani. Kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah tidak secara langsung menyatakan siapa penulisnya. Ada beberapa ayat yang merujuk Salomo sebagai penulis kitab ini. Ada beberapa petunjuk yang memberikan kesan bahwa ada orang lain menulis kitab ini selain setelah kematian Salomo, dan mungkin dilakukan beberapa ratus tahun kemudian. Tapi tetap saja tradisi menganggap Salomo sebagai penulisnya. Tanggal penulisan: Salomo berkuasa sebagai raja Israel dalam kurun waktu 970 sampai 930 sebelum Masehi. Kitab Pengkhotbah kemungkinan dituliskan menjelang akhir kekuasaannya sekitar tahun 935 sebelum Masehi. Tujuan penulisan: Kitab Pengkhotbah merupakan kitab mengenai perspektif naratif yang diberikan pengkhotbah atau guru yang mengungkapkan depresi akibat pencarian kesenangan yang terkait dengan hal duniawi. Kitab ini menyediakan perspektif bagi orang Kristen untuk mengamati dunia melalui seseorang yang walaupun berhikmat sedang mencari makna di balik hal-hal yang sementara. Hampir setiap bentuk kenikmatan duniawi diulas oleh pengkhotbah dan semuanya dianggap tidak bermakna. Pada akhirnya, pengkhotbah menyatakan bahwa hanya iman di dalam Allah yang menjadi cara satu-satunya bagi seorang mendapatkan makna hidup secara pribadi. Ia menerima fakta bahwa hidup ini pendek dan tidak berarti tanpa Allah. Pengkhotbah menyarankan pembaca untuk berfokus kepada Allah yang abadi ketimbang kesenangan yang sementara. Ayat kunci Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah 1 ayat 18. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Pengkhotbah 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang kulakukan untuk itu, dengan jerih payah lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Rangkuman. Dua ungkapan yang sering diulang-ulang dalam kitab Pengkhotbah, yaitu ungkapan kesia-siaan, sering muncul dan digunakan sebagai penekanan atas kodrat hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Pada akhirnya pencapaian manusia sehebat apapun akan dilupakan. Ungkapan di bawah matahari diulang sebanyak 28 kali, yang sedang merujuk kepada dunia fana. Ketika pengkhotbah berbicara tentang segala sesuatu di bawah matahari, ia sedang berbicara mengenai hal-hal yang duniawi, yang sementara, yang terkait dengan manusia. 7 pasal pertama dalam kitab Pengkhotbah menggambarkan semua hal duniawi di bawah matahari yang sudah dicapainya oleh pengkhotbah. Ia membahas soal penemuan ilmiah, pasal 1, hikmat dan filsafat, pasal 1, keriangan, pasal 2, alkohol, pasal 2, pembangunan, arsitektur, properti, dan kemewahan, semuanya ada di pasal kedua. Pengkhotbah kemudian mengarahkan pikiran kepada berbagai filsafat dan dalam pencarian makna kehidupan seperti materi juga di pasal 2, dan prinsip moralitas pasal 8 dan sampai 9. Ia menemukan bahwa segala sesuatu yang tidak berarti hanya merupakan sebuah bentuk pengalihan hidup yang bersifat sementara. Dunia tanpa Allah yang tidak bertujuan. Pasal 8 sampai 18 dalam kitab ini menyatakan saran dan komentar penulis mengenai cara hidup yang sebaiknya dicontoh. Penulis menyatakan hidup tanpa Allah maka tidak akan ada kebenaran dan arti kehidupan. Ia telah melihat banyak hal yang jahat yang terkait jerih payah manusia. Namun ia merasa semua itu pada hakikatnya tidak ada artinya. Jadi ia menyarankan para pembaca supaya mengakui Allah sejak usia muda, pasal 12:1, dan mengikuti kehendaknya, pasal 12, 13 sampai 14. Bayangan untuk semua kesia-siaan yang digambarkan dalam kitab Pengkhotbah, solusinya adalah Kristus. Menurut Pengkhotbah 3:17, Allah menghakimi orang yang benar maupun yang jahat. Kita tahu hanya orang benar yang ada di dalam Kristus.
Allah telah menaruh keinginan terkait kekekalan di hati kita dan menyediakan jalan untuk mencapai kehidupan kekal melalui Kristus. Kita diingatkan bahwa pencarian harta kekayaan dunia ini hanyalah upaya yang sia-sia karena hal itu tidak dapat memberikan kepuasan apapun. Pengkhotbah 5 ayat 10. Meskipun kita mendapatkannya tanpa Kristus, apa artinya jika kita kehilangan nyawa? Apa untungnya? Markus 8:38. Setiap kekecewaan dan kesia-siaan yang digambarkan dalam kitab Pengkhotbah bisa ditemukan jawabannya di dalam Kristus. Hikmat Allah dan satu-satunya makna yang dapat dicari dalam kehidupan ini praktek. Kitab Pengkhotbah memberi orang Kristen sebuah hikmat mengenai kehampaan dan kesengsaraan yang dialami mereka yang tidak mengenal Allah. Mereka yang tidak mempunyai iman, yang menyelamatkan akan menjalani kehidupan yang akan berakhir menjadi sia-sia. Jadi tidak ada Allah dan keselamatan yang tersedia. Jika tidak ada Allah dan keselamatan yang tersedia bagi manusia, berarti tidak ada makna kehidupan baginya, yang berarti tidak ada tujuan dan arah baginya. Dunia di bawah matahari ketika terpisah dari Allah hanya dipenuhi dengan frustasi, kekejaman, dan ketidakadilan. Hidup ini pendek dan tidak berarti. Di dalam Kristus, hidup merupakan sebuah bayangan kemuliaan yang akan datang di surga kelak. Kemuliaan yang hanya dapat dijangkau melaluinya. Sahabat cinta Alkitab, itulah kitab Pengkhotbah. Kita terus belajar kepada kitab-kitab berikut dalam kitab Kidung Agung. Sahabat cinta Alkitab, tetap setia mengikuti pemaparan penjelasan berbagai kitab dalam Alkitab. Shalom.